Ternyata ini arti pertanda kucing buang kotoran sembarangan depan rumah. Benarkah pertanda buruk? Kucing memang memiliki perilaku yang bermacam-macam. Mulai dari menggemaskan hingga menjengkelkan, kucing apalagi kucing pembohong, seringkali membuang kotoran sembarangan di depan rumah atau bahkan di dalam rumah. Hal ini tentu sangat membuat pemilik rumah kesal. Namun, tahukah kamu kalau perilaku kucing membuang kotoran di rumah memiliki pertanda? Hal ini seringkali dikaitkan bahwa pemilik rumah tersebut akan mendapat keuntungan. Namun, ini hanyalah mitos karena tidak ada bukti nyata yang mendukung bahwa kucing berak sembarangan di rumah menjadi pertanda buruk. Namun logistiknya, kesialan yang didapat pemilik rumah akibat ulah kucing yang membuang kotoran sembarangan di rumah tentu akan membuat pemilik harus membersihkan bekas kotoran kucing. Satu kucing yang membuang kotoran di depan rumah, seringkali dianggap sebagai pertanda buruk. Karena akan ada seseorang yang berusaha menjatuhkanmu atau anggota keluarga lain dengan cara yang tidak baik, hal ini bisa terkait nama baik, reputasi, pekerjaan dan lain-lain atau bahaya terselubung yang sedang mengintai. 2. Kucing yang membuang kotoran di sofa menjadi pertanda bahwa Anda akan kedatangan tamu namun bukanlah tamu yang diharapkan, bahkan bisa menjadi tamu tersebut akan membuat masalah. 3. Kucing yang membuang kotoran di tempat tidur, memiliki makna kebalikan dari dua pertanda di atas. Hal ini berarti pertanda bahwa jika di rumah ada yang sakit maka orang itu akan sembuh. Namun sebaliknya, jika di rumah tidak ada yang sakit maka salah satu anggota keluarga akan ada yang sakit. 4. Kucing buang kotoran di rumah saat perayaan Hari Imlek, pertanda bahwa 1 tahun ke depan kamu akan mendapatkan keberuntungan dan rezeki menurut Feng Shui. Pastinya kita seringkali melihat kucing yang berkeliaran di sekitar kita, baik di jalan ataupun di halaman depan rumah. Ternyata ada alasan kucing selalu datang ke rumah menurut Islam. Kira-kira apa saja ya alasan mengapa kucing-kucing suka datang ke rumah meskipun kita tidak memeliharanya? Kucing biasanya hanya bermain-main apabila memasuki halaman perkarangan rumah, atau hanya berteduh menghindari hujan atau panas. Namun tak jarang kucing yang datang ke rumah meminta makanan karena kelaparan. Sebagai manusia kita perlu membantu kucing dalam memberinya makan. Ternyata dalam Islam apabila kita didatangkan oleh kucing ke rumah merupakan suatu pertanda hal yang baik loh. Berikut alasan kucing selalu datang ke rumah menurut Islam. 1. Isyarat berbagi rezeki. Kucing datang ke rumah menurut Islam adalah membawa sebuah pesan tentang pentingnya berbagi rezeki. 2. Mendapatkan pahala. Dengan memberi kucing makan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan pahala loh. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki dan pahala yang berlipat bagi manusia yang menyayangi hewan, termasuk kucing. Wahai Rasulullah, apakah kita mendapat pahala apabila berbuat baik pada binatang? Beliau bersabda, pada setiap yang memiliki hati yang basah maka ada pahala. HR. Al-Bukhari dan Muslim. Ini 8 manfaat memelihara kucing menurut Islam. Dilansir dari berbagai sumber yang ada, kucing membawa banyak manfaat. Adapun manfaat memelihara kucing menurut Islam antara lain yaitu 1. Mengurangi rasa kesepian. Manfaat memelihara kucing yang pertama adalah kehadiran kucing di sekeliling kita mampu mengurangi rasa kesepian yang ada dan merubahnya menjadi perasaan nyaman dan damai. Tak ayal, kucing seringkali dipercaya bisa menjadi sahabat yang setia. Sebuah penelitian menunjukkan jika memelihara kucing mampu mengurangi stres dan kecemasan serta mendorong kita untuk ikut aktif bergerak dan beraktivitas fisik. 2. Melatih kita untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dalam Islam, tanggung jawab adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memelihara kucing, kita akan belajar bagaimana cara bertanggung jawab mulai dari memberikan makanan, air, menyediakan tempat tidur yang layak, sampai dengan menjaga kucing tersebut untuk senantiasa sehat. 3. Mengajarkan kita untuk bersedekah. Dalam sebuah hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati, jantung, yang basah, hidup, akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia, atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadits tersebut memberikan kita sebuah pemahaman bahwasanya merupakan bagian dari sedekah dan oleh karenanya barang siapa yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mengajarkan kita cara berempati dan peduli terhadap sesama. Memelihara hewan adalah salah satu cara untuk melatih kemampuan empati seseorang.
Manfaat memelihara kucing menurut Islam yang satu ini bisa terjadi karena tanpa disadari kita belajar untuk memahami apa yang mereka rasakan dan berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya. Kita akan merasakan bagaimana perasaan kucing tersebut jika lapar, haus, sakit, atau takut. Kita juga akan merasakan bagaimana kebahagiaan kucing tersebut jika diberi cinta dan kasih sayang. Dengan berempati, kita akan lebih mudah untuk bersikap baik, adil, dan ramah kepada sesama manusia maupun hewan. Kita juga akan lebih mudah untuk menolong orang yang membutuhkan, menghibur orang yang sedih, dan menyayangi orang yang kesepian. 5. Mendapat ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kucing seringkali memakan sesuatu yang sifatnya najis seperti bangkai, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala meniadakan sifat najis pada kucing. Hal ini karena kucing merupakan hewan peliharaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat beliau sayangi. Karena kucing bukanlah hewan najis, maka kita tidak perlu khawatir jika kucing menyentuh atau menjilati barang-barang kita. Kita juga tidak perlu khawatir jika kucing minum dari bejana air wudhu kita. Kita tetap bisa menggunakan air tersebut untuk berwudu tanpa harus mencuci bejana tersebut terlebih dahulu. Meskipun demikian, hal tersebut tidak lantas menjadi pembenaran jika kucing adalah hewan yang halal untuk dimakan. Kucing tetaplah hewan yang haram untuk dimakan dalam Islam karena tidak termasuk binatang halal menurut Islam. Kita harus menghormati kucing sebagai hewan peliharaan, bukan sebagai makanan. 7. Sebagai timbangan amal kebaikan di akhirat, manfaat memelihara kucing menurut Islam yang ketujuh adalah menjadi timbangan amal kebaikan di akhirat. Dalam sebuah hadits riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan memasukkan seorang wanita ke dalam surga karena dia memberi minum seekor anjing yang haus dengan mengambil air dari sumur dengan sepatunya. Dari hadits ini kita bisa memahami bahwa memberi minum kepada seekor anjing yang haus bisa menjadi sebab masuknya seseorang ke surga. Apalagi jika kita memberi minum kepada kucing yang merupakan hewan kesayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menunjukkan bahwa berbuat baik kepada hewan bisa menjadi timbangan kebaikan di akhirat bagi kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti, mungkin saja amal baik kita kepada hewan bisa menjadi penolong atau penyelamat kita dari azab neraka. 8. Mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manfaat memelihara kucing menurut Islam yang terakhir adalah mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain di hadapan Allah SWT. Syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah syafaat yang paling tinggi dan paling utama di antara syafaat-syafaat lainnya. Dalam sebuah hadits riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku akan memberikan syafaatku pada hari kiamat kepada orang-orang yang menyayangi hewan-hewan ini, kucing. Dari hadits ini kita bisa mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaatnya kepada orang-orang yang menyayangi kucing. Ini adalah sebuah keistimewaan dan kemuliaan yang luar biasa bagi orang-orang yang memelihara kucing dengan baik. Kita tahu bahwa syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dibutuhkan oleh setiap muslim di hari kiamat nanti. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita di hari kiamat nanti. Mungkin saja kita terjerumus dalam dosa dan kesalahan yang besar. Mungkin saja kita terancam masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menyayangi kucing sebagai hewan peliharaan kesayangan beliau. Kita harus memperlakukan kucing dengan baik. Tidak menyakiti, tidak menyiksa, dan tidak mengabaikannya. Kita harus memberikan kucing hak-haknya sebagai makhluk hidup yang berhak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan.